Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Shalom. Rahayu Sagung Dumadi. Sahabatku, selamat datang kembali di ruang batin yang penuh makna ini. Semoga panjenengan semua selalu diberi cahaya, ketenangan, dan keberkahan oleh Gusti Kang Murbeng Dumadi, Sang Pengatur Jagat Raya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar kata Rahayu, sebagai tanda bahwa panjenengan membuka hati untuk menerima wejangan hari ini. Karena dalam setiap kata, tersimpan doa, dan dalam setiap doa, tersimpan energi yang akan kembali kepada siapa yang mengucapkannya dengan tulus. Sahabatku, pernahkah panjenengan bertemu seseorang yang tidak pernah marah, tapi entah kenapa orang yang menzaliminya selalu tertimpa nasib buruk? Atau seseorang yang hanya diam, tapi kehadirannya saja bisa membuat orang lain merasa tak nyaman? Seolah ada mata tak terlihat yang sedang menatap balik? Itulah energi khas weton kliwon. Konon, mereka memiliki kekuatan halus yang tak perlu diucapkan, tak perlu diacungkan, tak perlu disentuh. Namun bisa membuat orang yang berniat jahat padanya jatuh dengan sendirinya. Apakah itu kutukan? Apakah itu ilmu hitam? Tidak, sahabatku. Itu adalah keseimbangan alam yang bekerja melalui energi batin yang dimiliki kliwon. Dan malam ini, kita akan membuka satu persatu rahasia mengapa orang yang lahir di hari kliwon memiliki daya pengaruh luar biasa, bahkan mampu menjatuhkan seseorang hanya lewat getaran hatinya. Dalam hitungan Jawa, kliwon adalah hari dengan energi paling pekat dan paling halus. Ia berada di titik pertemuan antara dunia kasat mata dan dunia gaib. Bagi para sepuh, kliwon disebut sebagai gapura alam, pintu di mana manusia bisa bersentuhan dengan getaran tak terlihat. Karena itu, mereka yang lahir pada weton kliwon tidak hanya membawa nasib duniawi, tapi juga tugas spiritual. Mereka dilahirkan dengan rasa kauruh batin, kepekaan luar biasa terhadap niat, doa, dan emosi orang lain. Ketika seseorang berniat buruk kepada mereka, bahkan tanpa mereka sadari, energi itu akan berbalik. Bukan karena mereka mengirimkan kutukan, tapi karena tubuh dan jiwanya sudah selaras dengan getaran penjaga alam. Mereka tidak menjatuhkan dengan tangan, tapi dengan keseimbangan yang otomatis ditegakkan semesta. Mari kita bahas satu persatu, mengapa weton kliwon begitu disegani dan bahkan ditakuti oleh banyak kalangan spiritual. 1. Aura kliwon, campuran cahaya dan bayangan. Sahabatku, dalam jagat tatanan Jawa, tidak ada hari yang benar-benar netral. Setiap hari memiliki watak, getar, dan napasnya sendiri. Dan di antara semua weton, kliwon adalah hari yang paling penuh rahasia. Karena ia berdiri di antara terang dan gelap, di ambang batas antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Energi kliwon bagaikan bulan purnama di tengah malam yang sunyi. Cahayanya lembut, tapi di balik sinarnya ada bayangan panjang yang tak bisa dihapus. Mereka yang lahir di bawah hari kliwon membawa dua unsur sekaligus, cahaya untuk menyembuhkan dan bayangan untuk melindungi. Itulah sebabnya, orang berweton kliwon sering terlihat tenang, bahkan dingin. Namun di dalam diamnya, ada badai yang bisa mengguncang mereka yang berniat jahat. Ketika kliwon tersakiti, mereka tidak akan membalas dengan kata-kata. Mereka tidak perlu menjerit atau mengadu. Karena pada saat batin mereka terguncang, alam pun ikut bergetar. Angin menjadi berat, langit terasa murung, dan hewan di sekitar seringkali tampak gelisah, seolah merasakan sesuatu yang tak kasat mata sedang bergerak. Itulah daya aura kliwon, yang oleh para sepuh disebut rasa bayangan. Ia tidak menyerang, tapi menolak. Dan dalam penolakan itu, energi negatif akan memantul kembali kepada pemiliknya. Seperti batu yang dilempar ke air jernih, gelombangnya akan kembali ke tepi, menghantam tangan yang melempar. Ada cerita tua di lereng Lawu, tentang seorang pedagang yang mengejek wanita tua berweton kliwon karena penampilannya sederhana. Ia menertawakannya, bahkan mempermalukan di depan orang banyak. Wanita itu hanya tersenyum dan berkata pelan, "Ora usah ngono, nak. Sing nyekel rasa ala bakal dicekel rasa ala." Tak lama kemudian, pedagang itu kehilangan pembelinya, sakit tanpa sebab, dan jatuh miskin dalam semalam. Baru setelah ia meminta maaf, hidupnya kembali terang. Itulah bukti bagaimana energi kliwon bekerja, halus, tapi tidak pernah meleset. Sahabatku, orang kliwon tidak berniat menjatuhkan siapapun. Tapi mereka hidup dalam getaran energi yang sensitif terhadap niat buruk. Ketika seseorang memancarkan kebencian kepadanya,
Energi itu tak bisa menembus benteng batinnya, lalu berputar kembali kepada pengirimnya. Hasilnya, orang yang mengirim keburukan itu justru menerima akibatnya sendiri. Dalam dunia batin kejawen, Kliwon diibaratkan cermin alam. Apapun yang mendekatinya dengan niat tulus akan dipantulkan sebagai cahaya. Namun siapapun yang mendekat dengan kegelapan, bayangan itu akan kembali menelannya. Maka tak heran, banyak orang berkata bahwa, berhadapan dengan Kliwon seperti melihat diri sendiri tanpa topeng. Ia memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Apakah hati kita terang atau gelap? Aura Kliwon bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati. Ia adalah energi penjaga keseimbangan. Jika panjenengan menatap matanya, ada sesuatu yang terasa dalam, seperti ditarik ke dimensi lain, bukan karena mereka sakti, tapi karena jiwa mereka memantulkan seluruh rahasia batin manusia. Para sepuh berkata, Kliwon iku ora butuh ngendika banter. Amung meneng, nanging rasa jagat ieso gumeter. Kliwon tak perlu bicara keras. Dalam diamnya saja, alam bisa bergetar. Maka sahabatku, jangan remehkan ketenangan orang Kliwon. Senyumnya bisa menenangkan, tapi juga bisa membuat gentar bagi yang menyimpan niat buruk. Mereka tidak menjatuhkan dengan tangan, melainkan dengan keseimbangan yang dijaga oleh semesta. 2. Daya batin Kliwon yang tak bisa ditipu. Sahabatku, di balik ketenangan orang berweton Kliwon, tersimpan mata batin yang tajam seperti belati, namun dibungkus dengan kelembutan. Mereka tidak perlu menatap lama untuk tahu niat seseorang. Getaran hati orang lain bisa mereka rasakan hanya dari cara bicara, dari intonasi, bahkan dari diamnya suasana. Inilah yang disebut para sepuh sebagai rasa sejati, kemampuan batin untuk membaca tanpa melihat, mendengar tanpa mendengar. Orang Kliwon membawa rasa kauruh batin yang sangat halus. Mereka bisa membedakan mana senyum yang tulus dan mana senyum yang menyimpan niat tersembunyi. Mereka tahu siapa yang jujur tanpa perlu mendengar pengakuan. Mereka jarang menegur secara langsung, tapi dalam hatinya, mereka sudah tahu siapa yang benar dan siapa yang pura-pura. Energi Hari Kliwon lahir dari titik keseimbangan antara langit dan bumi, antara sadar dan bawah sadar. Oleh sebab itu, mereka yang lahir di bawah naungan hari ini memiliki getaran intuitif yang luar biasa. Bahkan, banyak di antara mereka yang secara alami memiliki mimpi-mimpi yang menjadi kenyataan, atau firasat yang terbukti benar. Bagi panjenengan yang berweton Kliwon, pernahkah merasa tiba-tiba gelisah tanpa sebab, lalu ternyata sesuatu benar-benar terjadi? Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan batin yang bekerja. Para sepuh berkata, rasa iku luwih dhuwur tinimbang pancaindra. Rasa lebih tinggi daripada pancaindra. Dan itulah dunia orang Kliwon, dunia yang dilihat dengan rasa, bukan mata. Mereka hidup dengan kepekaan batin yang kadang membuat mereka tampak pendiam dan tertutup, karena terlalu banyak hal yang mereka rasa, tapi tak bisa dijelaskan dengan kata. Namun di balik ketajaman batinnya, ada sisi yang membuat mereka istimewa. Mereka tidak mudah menggunakan kemampuan itu untuk menilai orang. Mereka hanya mengamati. Mereka paham bahwa setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan tidak semua keburukan harus dibalas dengan amarah. Ketika mereka tahu ada niat jahat, biasanya mereka hanya tersenyum dan berkata lirih, Gusti ngerti kabeh. Tuhan tahu segalanya. Dan memang benar. Dalam banyak kisah, ketika seseorang mencoba menipu atau merugikan orang Kliwon, kebenaran akan terbuka dengan sendirinya. Kadang melalui hal-hal yang sederhana, lidah yang tergelincir, rahasia yang terbongkar, atau nasib yang tiba-tiba berbalik. Semesta seperti bersekongkol untuk melindungi mereka, karena batin Kliwon selaras dengan hukum alam. Mereka tidak perlu membalas, cukup diam, dan Gusti akan bekerja. Ada kisah dari seorang wanita berweton Kliwon di Banyumas. Ia difitnah oleh rekan kerjanya agar dipecat. Wanita itu tidak membela diri. Ia hanya berdoa di malam Jumat Kliwon, menyalakan dupa, dan berkata pelan, Aku pasrah, Gusti, yen aku ora salah, mugi Gusti paring pitedah. Dan benar saja, seminggu kemudian, rekan kerjanya justru tertangkap mencuri data kantor. Semua orang tahu siapa yang benar tanpa harus dijelaskan. Itulah daya batin orang Kliwon, tak bisa ditipu, karena mereka tidak menilai dengan logika, tapi dengan cahaya yang ada di hatinya. Mereka tidak mengancam, tidak menyerang,
Tapi siapapun yang berbohong di hadapan mereka akan merasa seperti ditelanjangi oleh nurani sendiri. Sahabatku, kekuatan orang Kliwon bukanlah kutukan, tapi cahaya kesadaran. Mereka lahir dengan kemampuan untuk melihat ke dalam jiwa manusia. Dan bagi yang bersih, kehadiran mereka membawa kedamaian. Namun bagi yang menyimpan kegelapan, tatapan mereka bisa mengguncang, seolah semua rahasia sedang disorot oleh cahaya Tuhan. Maka berhati-hatilah berbicara di depan orang Kliwon, bukan karena mereka akan menghakimi, tapi karena mereka akan tahu kapan panjenengan sedang tidak jujur. Mereka bisa menatap dengan tenang, tapi dalam tatapan itu, ada cermin batin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Seperti kata pepatah Jawa, sing jujur, sumunar, sing cidra, kadhep ing peteng. Orang jujur akan bersinar, yang curang akan tenggelam dalam gelap. Dan Kliwon, sahabatku, adalah lentera kecil yang menyoroti kegelapan itu dengan tenang, tanpa bicara, cukup dengan rasa. 3. Pengaruh energi Kliwon terhadap sekitar. Sahabatku, orang berweton Kliwon bukan hanya membawa pengaruh bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi lingkungan di sekitarnya. Energinya halus, tapi menjalar kemana-mana, seperti angin malam yang lembut, tidak terlihat, namun bisa membuat siapapun yang peka ikut merinding. Ketika seseorang berweton Kliwon hadir di suatu tempat, suasana sering berubah tanpa sebab yang jelas. Kadang terasa tentram dan damai, tapi kadang juga terasa berat, tergantung siapa yang ada di sekelilingnya. Bagi mereka yang hatinya bersih, kehadiran Kliwon meneduhkan. Tapi bagi yang menyimpan niat buruk, jantung bisa berdegup lebih cepat tanpa tahu mengapa. Itulah pengaruh aura Kliwon, yang oleh para sepuh disebut, rasa ngundang lan rasa nundhung. Rasa yang bisa mengundang kebaikan sekaligus menolak keburukan. Energi Kliwon bekerja seperti cermin. Ia memantulkan niat orang lain yang mendekat kepadanya. Jika seseorang datang dengan kasih, Kliwon membalas dengan ketenangan yang menyembuhkan. Tapi bila seseorang mendekat dengan iri, dengki, atau niat jahat, energi itu akan berbalik, bukan karena mereka melawan, tapi karena tubuh dan jiwanya sudah selaras dengan hukum alam. Itulah yang disebut para sepuh sebagai tiban rasa. Artinya apa yang kita tanam dalam batin, akan jatuh kembali pada diri kita sendiri melalui getaran orang yang kita hadapi. Ada cerita dari daerah Blora. Seorang lelaki muda berweton Kliwon bekerja di pasar dan sering diejek oleh pedagang lain karena penampilannya sederhana. Ia tidak pernah marah, tidak pernah membalas. Tapi lama-kelamaan, pedagang yang mengejeknya itu mulai kehilangan pembeli. Setiap kali ia datang ke lapak, cuaca mendung, dan angin berputar seperti membawa hawa dingin yang aneh. Para tetua pasar berkata, ojo diremehke wong Kliwon, suarane meneng nanging rasaneng geter. Don't underestimate a Kliwon, they may be silent, but their presence can shake your soul. Bukan berarti orang Kliwon memiliki ilmu santet atau kekuatan gelap, tidak. Energi mereka bukan untuk menyerang, tapi untuk menyeimbangkan. Ketika ada yang berniat buruk, alam di sekitar mereka akan menolak energi itu secara otomatis. Dan karena alam tak mengenal niat jahat tanpa akibat, maka segala keburukan yang dilempar ke mereka akan kembali kepada pengirimnya, seperti bola yang memantul ke arah asalnya. Bahkan hewan pun bisa merasakan getaran orang Kliwon. Kucing tiba-tiba mendekat dengan tenang, burung berhenti berkicau, atau api dupa bergetar pelan ketika mereka lewat. Semesta seolah memberi penghormatan kepada getaran mereka yang unik, getaran yang lahir dari keselarasan antara hati, pikiran, dan energi alam. Kehadiran orang Kliwon di rumah juga sering membawa efek yang nyata. Tempat yang semula panas bisa menjadi teduh. Anak-anak yang rewel bisa tiba-tiba diam. Namun sebaliknya, bila di sekitarnya ada orang yang menyimpan niat buruk, suasana bisa menjadi berat, udara terasa pekat, angin berhenti berhembus, dan lampu kadang berkedip tanpa alasan. Para sepuh menyebut ini bukan gangguan, tapi perlawanan alam terhadap ketidakseimbangan niat. Energi Kliwon adalah penjaga harmoni ruang. Mereka bukan orang yang mudah marah, tapi kehadirannya bisa menjadi pengingat bagi siapapun yang berniat menyimpang. Bahkan tanpa bicara, tanpa menyentuh, mereka bisa membuat seseorang menyadari kesalahannya sendiri. Dan seringkali, orang yang berbuat curang kepada Kliwon akan jatuh bukan karena dihukum, tapi karena rasa bersalahnya sendiri, seperti bayangan yang menelan dirinya pelan-pelan. Sahabatku, itulah sebabnya orang-orang tua dulu selalu berpesan, ojo sembrana karo wong Kliwon, awakmu sing bakal ora tenang.
Jangan bermain-main dengan orang Kliwon, karena hatimu sendiri yang takkan tenang. Mereka bukan tukang sihir, bukan dukun, bukan penyerang batin. Mereka hanyalah cermin alam yang jujur. Jika hati seseorang keruh, maka bayangan itu akan memantul kepada dirinya sendiri. Dan dalam hukum alam, setiap pantulan membawa pelajaran, agar manusia kembali pada keseimbangan. 4. Doa dan pikiran orang Kliwon cepat dijawab alam. Sahabatku, ada satu rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Pikiran dan doa orang berweton Kliwon memiliki daya getar yang sangat kuat. Mereka tidak perlu berteriak, tidak perlu bersujud lama, bahkan kadang hanya berucap dalam hati, namun semesta seolah mendengar dan merespons dengan cepat. Itu bukan karena mereka sakti, tapi karena jiwa mereka selaras dengan irama alam. Hari Kliwon dalam perhitungan Jawa disebut sebagai pancer, poros keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Mereka yang lahir pada hari ini membawa benang halus yang menghubungkan pikirannya dengan getaran bumi dan langit. Maka setiap kata, setiap rasa, setiap harapan yang muncul dari hatinya, bisa dengan mudah menembus batas ruang dan waktu. Para sepuh berkata, Yen wong Kliwon endonga nganggo ati resik, Gusti ora neit ngenteni suwe. Jika orang Kliwon berdoa dengan hati yang bersih, Tuhan tak pernah menunggu lama untuk mengabulkannya. Karena doa mereka bukan sekadar kata, tapi gema rasa. Dan rasa itu jauh lebih keras daripada suara. Bayangkan seorang Kliwon yang sedang menangis diam-diam di malam hari. Ia menatap langit, tidak berkata apapun, hanya menunduk dan berserah. Namun di saat itu pula, langit menjadi lebih berat, angin berhenti, dan alam seolah menahan napas. Seolah semua makhluk ikut mendengarkan apa yang tak diucapkan. Dalam keheningan itulah, doa mereka dilahirkan, bukan dari mulut, tapi dari kedalaman jiwa. Ada kisah nyata dari seorang ibu berweton Kliwon di Tulungagung. Ia hidup sederhana, sering direndahkan oleh tetangga karena miskin. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia duduk di serambi rumah, menyalakan dupa, dan berdoa dengan lembut tanpa suara. Ia hanya berkata dalam hati, Gusti, sing salah mugi entuk eling, sing ngina mugi entuk welas. Tuhan, semoga yang bersalah mendapat kesadaran, dan yang menghina diberi kasih. Dan anehnya, setiap orang yang pernah menyakitinya, tak lama kemudian datang meminta maaf, bukan karena takut, tapi karena hati mereka tiba-tiba merasa bersalah tanpa sebab. Begitulah cara doa orang Kliwon bekerja, tidak menyerang, tapi menyadarkan. Energi doa orang Kliwon tidak membeda-bedakan permintaan. Baik atau buruk, setiap niat yang keluar dari pikirannya bisa memantulkan realita. Karena itu, para sepuh selalu mengingatkan, orang Kliwon harus berhati-hati dalam berpikir. Sebab pikirannya bisa menjadi doa, dan doanya bisa menjadi kenyataan. Ketika mereka mengucap, semoga engkau bahagia, maka kebahagiaan itu akan datang pada orang yang dimaksud. Namun bila mereka terluka dan tanpa sadar berkata, semoga dia merasakan seperti aku, maka semesta pun bergerak, bukan karena dendam, tapi karena keseimbangan yang menuntut untuk ditegakkan. Bagi orang Kliwon, setiap perasaan adalah mantra, dan setiap keheningan adalah sembahyang. Itulah mengapa hidup mereka sering penuh kejadian aneh. Sesuatu yang mereka pikirkan tiba-tiba terjadi, seseorang yang mereka rindukan tiba-tiba datang, atau orang yang berbuat salah kepada mereka tiba-tiba mendapat balasan. Semua itu bukan mistik hitam, tapi hukum pantulan energi batin yang sangat kuat. Sahabatku, jika panjenengan adalah seorang Kliwon, jaga hatimu. Jangan biarkan amarah bertahan lama, karena alam mendengarnya. Dan jika panjenengan berdoa, berdoalah dengan tulus, karena semesta akan membuka jalan lebih cepat dari yang panjenengan sangka. Orang Kliwon tidak perlu mantra panjang, tidak perlu upacara besar. Cukup satu kata dari hati, cukup satu napas dari kedalaman jiwa, maka Gusti akan menjawabnya dengan caranya yang paling indah. Pepatah Jawa berkata, ati kang resik luwih becik tinimbang 1000 tembung donga. Hati yang bersih lebih kuat daripada 1000 doa yang diucap. Dan itulah hati orang Kliwon, sunyi, tapi bersambung langsung dengan langit. Sahabatku, dari perjalanan panjang yang kita lalui malam ini, ada satu hal yang patut kita renungkan dalam sunyi. Orang yang lahir di weton Kliwon bukanlah manusia biasa. Mereka adalah jembatan antara dua alam, dunia nyata dan dunia rasa. Di dalam dirinya, bersemayam kekuatan halus yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh hati yang peka.
Kliwon adalah hari di mana alam berhenti sejenak, mendengarkan napas manusia. Mereka yang lahir di bawah naungan hari itu membawa misi, menjaga keseimbangan antara terang dan gelap, antara kekuatan dan kelembutan. Mereka bisa menjadi cahaya yang menenangkan banyak orang, tetapi juga bisa menjadi bayangan yang mengingatkan siapapun yang lupa diri. Semuanya tergantung pada niat dan keseimbangan batin mereka sendiri. Orang Kliwon tidak butuh senjata. Mereka tidak perlu berdebat untuk membuktikan kebenaran, karena kebenaran itu sudah berjalan bersamanya. Tatapannya tenang, ucapannya sedikit, tapi getarannya bisa mengguncang hati orang yang menyimpan niat buruk. Dalam diamnya, mereka memanggil kesadaran. Dalam doanya, mereka menggerakkan langit. Sahabatku, jangan pernah sepelekan keheningan orang Kliwon. Dia mereka bukan kosong, tapi penuh kehidupan. Ketika mereka disakiti, mereka jarang membalas. Namun tanpa mereka sadari, alam sendiri akan turun tangan. Keburukan yang diarahkan kepada mereka akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali kepada pengirimnya, bukan karena kutukan, tapi karena keseimbangan yang tak bisa dihindari. Leluhur Jawa dahulu percaya, rasa iku urip. Rasa adalah kehidupan itu sendiri. Dan Kliwon adalah perwujudan dari rasa yang paling dalam. Mereka hidup dengan kesadaran yang tinggi, tapi tetap membumi. Mereka memahami bahwa setiap peristiwa, sekecil apapun, adalah bagian dari harmoni jagat raya. Maka bila panjenengan mengenal orang berweton Kliwon, hormatilah mereka. Mereka bisa jadi pendengar yang bijak, penenang di kala gundah, atau peringatan lembut ketika panjenengan melenceng dari kebenaran. Namun jangan pernah bermain dengan hatinya. Sebab sekali hatinya tersentuh oleh luka yang dalam, semesta akan bergerak untuk menyembuhkannya. Meski itu berarti menegur siapapun yang menyebabkan luka itu. Sahabatku, kekuatan orang Kliwon bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menuntun. Mereka mengajarkan kita tentang ketenangan dalam badai, keikhlasan dalam kehilangan, dan kekuatan dalam kelembutan. Bahwa manusia tidak perlu menjadi keras untuk bertahan, karena alam selalu berpihak pada mereka yang lembut tapi tulus. Dan ingatlah wejangan para sepuh. Sapa sing laku nganggo rasa, bakal diopeni alam. Siapa yang hidup dengan rasa, akan dijaga oleh alam. Itulah sebabnya orang Kliwon jarang benar-benar jatuh. Mereka mungkin diuji, tapi selalu bangkit dengan cara yang tak terduga. Karena Gusti, leluhur, dan semesta berjalan di samping mereka, dalam sunyi, dalam cahaya, dalam rasa yang tak bisa diucap kata. Pesan penutup. Rahayu, sahabatku semua. Semoga wejangan malam ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat oleh mata. Kadang ia berwujud doa, kadang berupa rasa, dan kadang hanya keheningan yang membawa kedamaian bagi siapapun yang mau mendengarkannya. Tulis di kolom komentar. Rahayu kanggo sedaya wong Kliwon. Sebagai tanda doa dan penghormatan untuk mereka yang lahir di bawah cahaya malam paling sakral ini. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang sadar bahwa dalam budaya Jawa, keheningan bukan kelemahan, tapi jalan menuju kebijaksanaan. Sampai jumpa di wejangan berikutnya. Semoga panjenengan selalu diberi cahaya oleh Gusti, dilindungi oleh leluhur, dan diselimuti rahayu di setiap langkah. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.